Sebuah game yang kalian tunggu banget reviewnya, sampai semua kolom video apapun isinya nagih review game yang satu ini. Dan game ini adalah Far Cry 5, sebuah game legendaris keluaran Ubisoft yang kehadirannya sudah ditunggu-tunggu banget nih sama semua pencinta open world. Dan bagaimana full review dari game ini? Let's check it out. Jika berbicara tentang Far Cry, pastinya kita menunggu storyline macam apa lagi, dunia macam apa lagi, dan musuh macam apa lagi yang akan dibawa oleh game ini. Dan gua akui ketiga elemen yang gue sebutkan tadi berhasil dideliver oleh Far Cry 5 dengan sangat baik dan luar biasa seru. Mulai dari storyline-nya seru, yaitu mengangkat sebuah kepercayaan menyimpang dari Joseph Seed yang menggunakan kekerasan dan manipulasi untuk bisa mengundang orang untuk mengikuti kepercayaannya. Dan ceritanya sungguh seru, dan Far Cry juga berhasil dalam menghadirkan tiga tangan kanan Joseph Seed yang harus kita jatuhkan satu persatu lewat penyelesaian misi di region mereka masing-masing. Dengan hadirnya tiga karakter yang menjadi sidekick dari Joseph Seed, si Big Boss, membuat Joseph Seed terlihat sangat premium dan memberikan kesan Big Boss banget kepada Joseph Seed. Karena untuk mengalahkan dia, kita butuh mengalahkan tiga tangan kanannya atau kakak adik angkatnya yang setiap boss fight-nya juga seru untuk diikuti. Gua akui dari storyline game ini mampu memberikan kita rasa penasaran akan seperti apa ending dari cerita Joseph Seed. Apalagi di game ini akan ada multiple ending sesuai dengan keputusan yang kita ambil dalam proses permainannya. Tapi amat disayangkan dalam berjalannya waktu permainan, misi-misi sampingan yang berguna untuk menambah resistance point yang berguna untuk membuka boss fight di setiap region terkesan dragging dan hanya memperlama durasi permainan. Walaupun beberapa misi ada yang seru, tapi sebagian besar ya gitu-gitu aja. Datang ke sebuah tempat, nyelamatin hostage, dan voila, mission done. And again sampai resistance point kita di satu region penuh dan bisa melawan boss fight di region tersebut. Tapi jika berbicara main mission dari game ini, sama seperti Assassin's Creed Origins, misi utama dalam game ini mampu memberikan pengalaman yang seru dan fresh, sehingga gue pribadi lebih fokus kepada main mission untuk mendapatkan feel storyline dan gameplay yang menarik yang dibungkus dalam sebuah misi. Tapi sayangnya kita harus memang dipaksa untuk bisa yang namanya ngejalanin side mission, karena side mission itu untuk memenuhi yang namanya resistance point. Elemen lainnya digadang-gadang akan menjadi sebuah elemen yang fresh pada game ini adalah Guns or Fangs for Hire, dimana kita dapat merekrut orang-orang atau para spesialis untuk bisa menemani permainan kita. Dan jika melihat ini, gue teringat akan mekanik dari Wildlands dan juga kombinasi dari Far Cry Primal. Sehingga yang fresh dari fitur ini ya satu, keunikan skill para spesialisnya yang dapat membantu kita. Mulai dari alih sniper sampai beruang bisa kita pakai untuk menemani pertarungan kita di dunia Far Cry 5. Dan fitur ini menurut gue pribadi bisa dibilang gak terlalu efektif jika kita menggunakannya di tempat yang salah. Jadi kalian harus memastikan roster yang kalian pilih itu tepat dengan tempat yang akan kalian datangi dan tempat yang kalian akan bertempur, dan tentu juga menyesuaikan dengan cara permainan kalian sendiri. Karena jika kalian salah dalam memilih roster dalam sebuah situasi, tentunya roster ini bukannya menolong kalian, tapi malah akan menjadi beban kalian. Dunia pada game ini juga bisa dibilang sebuah komponen yang fresh yang berhasil dibuat dengan begitu indahnya oleh Ubisoft. Membuat sebuah satu kota yang menarik sekali untuk dilihat, mulai dari daratan, pegunungan, daerah perairan atau sungai, semuanya dideliver dengan maksimal dan membuat mata kita eyegasm dalam melihatnya. Ditambah lagi performance dan optimisasi game ini yang super maksimal, membuat komputer gue mampu ngangkat game ini di 4K dengan 60 fps dengan set medium dan ultra setting di 1440 dengan 60 fps. Membuat grafis dari game ini menjadi sungguh luar biasa dan bikin mata kita betah buat lihat seluruh tekstur yang ada pada game ini. Dunia pada game ini juga nggak hanya cantik di grafis, tapi dunia ini dibuat begitu interaktif. Kita bisa menemukan hal menarik sepanjang perjalanan. Ada hostage lagi ditahan, ada musuh-musuh lagi nongkrong, ada barikade, ada truk isi senjata musuh, ada truk suplai bensin musuh, ada mobil, pesawat, kapal musuh, semua berserakan di dunia ini. Tapi sayangnya gue pribadi kadang terganggu dengan masifnya kehadiran musuh di dunia ini, sehingga terkadang bikin kita terganggu dan terlalu fokus bertarung di jalanan dan bikin habis peluru. Untung peluru dengan mudah bisa dicari dari badan musuh dari berbagai tempat juga, sehingga gue pribadi jarang banget beli peluru karena peluru di game ini mahal sob. Tapi luas dunia ini tentunya bakal seringkali bikin kita bosen jalan dari satu titik ke titik lainnya yang lumayan jauh juga. Nah di sini Ubisoft lagi-lagi berhasil menebak sifat para player yang malas jalan, sehingga mereka menghadirkan fitur fast travel yang banyak sekali dan juga auto drive untuk kendaraan. Dan juga Far Cry 5 menghadirkan segudang kendaraan yang bisa kalian beli atau dapatkan lewat misi, mulai dari pesawat terbang, helikopter, kapal, ATV, truk, mobil sedan, dan lain-lain yang tentunya punya kemampuan yang beragam. Dan gak perlu khawatir juga untuk membuka map di game ini, gak perlu tuh naik-naik tower-tower lagi kayak dulu gitu yang ngebosenin. Di sini kita cukup bereksplorasi aja dan kita sudah membuka mapnya. Sama persis lah kayak Assassin's Creed Origins kemarin. Fitur harta karun ala Assassin's Creed Origins juga turut meramaikan game ini, dan jangan lupa kalau kalian dapetin treasure ini, duitnya bakal banyak banget untuk kalian bisa belanja-belanja di store. Seperti yang sudah gue duga dari awal, karakter pada game ini bisa dikustomisasi untuk memenuhi hasrat pamer di co-op. Mulai dari muka, rambut, baju, celana, dan lain-lain, gue akui co-opnya mantap. Real time, no latency, dan gampang lah untuk koneksinya. Oh iya, untuk baju ada easter egg juga yang seru loh yang bisa kalian dapetin di game ini. Nah, para karakter di game ini juga menarik-menarik, semuanya punya karakter yang terlihat kuat, voice actornya mendalam juga, dan berhasil menyampaikan cerita pada game ini dengan sempurna, ditambah lagi dengan soundtrack yang gokil juga. Karena seperti yang selalu kita tahu, Far Cry nggak pernah main-main sama pembuatan karakter dan pengisian suara para karakternya, dan juga soundtrack dari gamenya. Dan bisa dibilang para karakter pada game ini gampang diingat dan menjadi salah satu line up karakter terbaik sepanjang Far Cry series menurut gua. Selain karakter, ada persenjataan juga yang bisa kita kustomisasi dan sepertinya akan diupdate terus sama Ubisoft nih untuk persenjataan. Dan gua akui, senjata-senjata customnya seru-seru dan keren-keren banget. Ditambah lagi suara senjata yang benar-benar luar biasa realistik. Setiap suara reloadnya betul-betul greget dan 2 jempol banget buat Far Cry untuk sound desainnya.
Intinya game ini sih gue liatnya adalah sebuah kombinasi seluruh game Ubisoft dan tipikal open world Ubisoft banget lah. Sehingga nggak ada yang terlihat ngagetin dari semua elemen yang dikasih. Yang gue selalu tunggu ya memang cuma storyline dan musuh dan dunia dari gamenya. Secara mekanik gue nggak pernah muluk-muluk dan berekspektasi lebih karena ya memang semuanya terlihat sama dengan game-game Ubisoft lainnya. Sangat disayangkan menurut gue studio sebesar ini selalu terpaku dengan mekanik yang sama dari satu game ke game lainnya. Padahal gue yakin mereka yang ada di Ubisoft tuh adalah orang-orang yang hebat yang mampu membuat sebuah hal yang baru. Tapi sayangnya mereka selalu main aman di beberapa tahun terakhir yang jadi kesannya tuh jadi repetitif game-gamenya. Sehingga membuat game-game mereka tuh terlihat senada juga menjadi sebuah trademark mereka. Dan for me personally I'm kinda sick with open world game with same formula. But secara keseluruhan jika berbicara sebuah game ini layak kalian beli banget kalau kalian udah nyangkut sama Far Cry series seperti gue. Kalian bisa menikmati sebuah Far Cry yang luar biasa cakep dengan microtransaction yang sehat juga sehingga game ini menjadi sebuah game dengan paket komplit dan berhasil memberikan pengalaman yang menarik selama gue memainkannya. Dan gue beri skor 8,0 untuk game ini. So buy it, play it couple hours, take a rest, and play it again to avoid you guys from the repetitive mechanics for a while. Dan sayang juga saat elemen hunting para binatang bukan lagi menjadi elemen utama untuk crafting sehingga elemen ini terlihat sedikit ditinggalkan dan juga ragam dari hewan-hewan yang ada kurang menarik dan kurang wah. So itulah review gue untuk Far Cry 5. Kalian yang suka dengan franchise game ini pastinya akan enjoy. Tapi ya sekali lagi kebiasaan kalian memainkan Far Cry series akan membuat game ini mudah ditebak. Strukturnya standar, mekaniknya nggak jauh beda. Tapi bagi para newcomer, game ini bakal menjadi sebuah game yang fresh dan memberikan banyak pengalaman baru yang seru dalam berpetualang. Apalagi mini gamesnya mancingnya itu seru banget men ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan review gue kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan gue minta pendapat kalian tentang game ini kalau bagi kalian yang sudah memainkan Far Cry yang kelima ini. So thank you guys for watching. Jangan lupa like dan share video ini jika video ini menarik dan bermanfaat untuk kalian. Dan subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan update dari